Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu, 5 Juni 2021, adalah Sabtu di mana kita memperingati Santo Bonifacius, uskup dan martir. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus, bab 12, ayat 38 sampai 44. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Yesus hari ini mengajak kita untuk hidup dalam kewaspadaan. Waspada untuk tidak membiarkan diri dikuasai oleh sikap munafik. Tidak dikuasai oleh keinginan untuk mencari hormat, melakukan sesuatu hanya sekedar untuk mencari pujian. Sikap-sikap seperti itu adalah sikap-sikap seorang yang bukan pengikut Kristus. Melakukan sesuatu bukan untuk mengejar pujian dan hormat daripada orang lain, bukan untuk memamerkan kehebatan. Dalam konteks inilah Yesus juga berbicara tentang sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh orang, persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang-orang. Yesus memperhatikan mereka semua, dan dia melihat orang kaya memberi sumbangan yang banyak. Mereka memberi dari kelimpahannya dalam jumlah yang besar, tapi jumlah yang besar itu sebetulnya hanyalah sedikit sekali dari kekayaan yang mereka punyai, yang sebetulnya tidak berpengaruh apa-apa dari dalam kehidupan mereka, tidak punya pengaruh apa-apa menyangkut kelanjutan hidup mereka. Sementara janda miskin memasukkan apa yang dia miliki, seluruh hidupnya. Dia memberikan apa yang sebetulnya ia butuhkan. Dan karena itu Yesus mengatakan, dia memberikan lebih banyak daripada semua yang lain. Bukan banyak dalam jumlah, tapi dalam hati yang mau merelakan semuanya. Dia bisa saja kemudian memberikan 1 koin saja dari apa yang ia punyai, sementara dia menyimpan yang lain. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia melepaskan diri dari kelekatan pada apa yang ada padanya. Dalam kemiskinannya dia mengerti bahwa
dalam memiliki Tuhan, ketika memiliki Tuhan, dia telah memiliki segalanya. Dan itulah yang membuat Yesus mengatakan dia memberikan yang terbanyak, lebih banyak daripada yang lain. Dengan itu dia membiarkan dirinya seluruhnya, kehidupannya ke depan, merelakan semuanya, mempersembahkan semuanya agar Tuhanlah yang menyelenggarakan kehidupannya. Dia mampu berbuat begitu karena dia yakin Tuhan mencintai dia. Dan karena itu dia menunjukkan cintanya itu dengan menyumbangkan apa yang ia punyai. Orang yang bertindak seperti janda miskin itu adalah orang yang sungguh percaya bahwa kalau Tuhan adalah segala-galanya untuk dia, Tuhan pasti menyiapkan apa yang perlu untuk kehidupannya. Orang yang berani seperti janda miskin itu adalah mereka yang sungguh percaya bahwa kalau saya memiliki Tuhan, saya pasti memiliki segala-galanya yang saya butuhkan untuk hidup, karena dia pasti menyelenggarakan hidup saya. Betapa indahnya contoh yang diberikan wanita kecil ini, wanita tua ini, untuk kita. Berani percaya pada penyelenggaraan ilahi, dan karena itu tidak takut untuk memberi, juga memberi dari apa yang kita butuhkan. Kita berdoa agar semangat itu menjadi semangat hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.